diceritakan sedikit kira-kira bagaimana proses Pancasila ini bisa lahir sebagai ideologi bangsa negara Indonesia ini, Ustaz? Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Jadi, pembicaraan tentang Pancasila sebenarnya itu kan terjadi pada bulan Juni 1945. Itu sebenarnya awalnya itu adalah pembicaraan berkaitan dengan eh, apa namanya konstitusi negara, ya. Itu dibahas dalam sidang BPUPKI, ya, Badan Penyelidik Usaha-usaha untuk Persiapan Kemerdekaan. Nah, di situ sebenarnya yang dibicarakan adalah pembukaan Undang-Undang Dasar yang menjadi konstitusi kita, ya, yang di dalamnya berbicara tentang dasar negara. Nah, kemudian ketika itu kan tidak terjadi eh, apa Perdebatan panas. ya, perdebatan panas lah. Sampai rapat itu tidak menghasilkan keputusan tentang apa namanya rumusan untuk konstitusi negara, sehingga kemudian dibentuklah tim 9. Nah, tim 9 inilah yang menggabungkan antara tokoh-tokoh nasionalis dan tokoh-tokoh Islam ketika itu, karena perdebatan panas tadi itu memang terpolarisasi pada dua apa namanya dua kubu, ya, kubu Kubu. nasionalis dengan tokoh-tokoh atau ulama-ulama Islam yang ada dalam keanggotaan BPUPKI. Kemudian dirumuskan oleh tim 9 ini, ya, naskah pembukaan Undang-Undang Dasar yang kemudian Mr. Haji Muhammad Yamin itu menamainya dengan PM Jakarta. Piagam Jakarta. Nah, jadi PM Jakarta sebenarnya itu bukan hanya 5 Sila. sila itu, tetapi dia adalah naskah yang berkaitan dengan konstitusi negara yang di dalamnya termaktub berkaitan dengan dasar negara. Nah, itulah kemudian yang dilahirkan oleh tim 9. Nah, tim 9 ini kan di dalam ada Soekarno, ada Hatta, kemudian dari tokoh-tokoh Islam juga ada Kiai Wahid Hashim, kemudian ada juga Agus Salim, kemudian ya tokoh-tokoh yang lain. Jadi eh, kemudian melahirkan Piagam Jakarta itu. Nah, setelah eh, proklamasi kemerdekaan sorenya, ya, tokoh-tokoh dari eh, timur itu menyampaikan pesan bahwa ada penolakan pada satu eh, Poin. poin dalam Piagam Jakarta itu yang berkaitan dasar negara, ya, ini tentang ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, ini sampai kemudian Muhammad Hatta itu mengumpulkan atau mengajak berdiskusi beberapa tokoh-tokoh Islam, antara Kiai Walid Hashim, kemudian Ki Bagus Hadi Kusumo, kemudian ada juga siapa Kasman Singhodimejo dan selain lain-lain. Nah, itu diajak berdiskusi sampai kemudian lahirlah kesepakatan untuk menghilangkan 7 kata itu. Ya, lahirlah apa namanya hilanglah 7 kata dari Piagam Jakarta, kemudian juga berubah namanya menjadi Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di situ sebenarnya titik apa namanya titik kesepakatannya, sehingga apa yang kita lihat sekarang itu baik dalam Undang-Undang Dasar, batang tubuh Undang-Undang Dasar, maupun dalam poin-poin yang berkaitan dengan dasar negara yang disebutkan dalam alinea keempat itu lahir menjadi sebuah apa namanya kesepakatan bersama. Nah, di sisi ini salah satu hal yang menarik ini, ya, bahwa eh, lahirnya Pancasila, ya, yang cikal bakalnya itu dari Piagam Jakarta, ini adalah merupakan salah satu di antara pengorbanan umat Islam untuk menjaga keutuhan negara. Ya, karena eh, itu kan isu-isu disintegrasi itu muncul, ya, pada waktu itu. Nah, untuk menjaga agar eh, Indonesia ini tetap dalam satu negara kesatuan, maka kemudian umat Islam, para ulama-ulama kita, pejuang-pejuang, tokoh-tokoh Islam dulu itu di masa perjuangan itu, kemudian mengkompromikan ini, ya, sebagai salah satu bentuk dari upaya untuk menjaga
negara kesatuan Republik Indonesia tetap utuh dalam satu kesatuan. Nah, ini sebenarnya eh, apa namanya salah satu hal yang menjadi pengorbanan besar umat Islam sebenarnya untuk mewujudkan itu ya. Kalau kita sekarang ini berbicara tentang toleransi, 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 maksudnya umat Islam dari dulu itu sudah Sudah toleransi Ustaz ya. sudah membangun itu seperti itu. Berarti ulama-ulama kita dulu ini yang menjadi tokoh-tokoh bangsa memiliki pandangan besar ke depan, lebih baik mengalah ya daripada NKRI ini terbelah-belah Ustaz ya. Ya, Kemudian ini menjadi hal yang menarik Ustaz. Kenapa? Karena ketika klausa kewajiban menjalankan syariat Islam itu dihilangkan, apakah ini tidak menjadi apa namanya Pancasila ini menjadi bertentangan dengan Islam Ustaz? Karena ya. banyak di luar sana yang apa menganggap Islam itu bertentangan dengan Pancasila gitu Ustaz. Sebenarnya sederhana saja. Kita bisa melihat poin-poin dari dasar negara kita itu. Ya, Dari 5 sila yang ada dalam Pancasila itu, apakah ada yang bertentangan dengan ajaran Islam? Ya, bukankah ketuhanan yang Maha Esa itu juga adalah apa namanya? tauhid Ya, itu konsep Islam ya ya, konsep kan Islam. itu. Nah, persoalannya sekarang kan sebenarnya kalau kita berbicara tentang itu, maka fokus itu pada 7 kata. Apakah Ya, dengan dihilangkannya 7 kata itu, maka ya, substansi keberagamaan kita itu hilang? Nah, di sisi ini sebenarnya perlu difahami, ya. Ini yang perlu difahami sebenarnya bahwa eh, keberadaan Undang-Undang Dasar 1945 bersama dengan Pancasila itu tidak dilarangkan dalam mengebiri hak-hak ibadah umat Islam, tidak sama sekali. ya, Bahkan kalau kita mengatakan bahwa eh, apa namanya undang-undang dasar sendiri itu memberikan keleluasaan ya untuk apa namanya bagaimana umat apa penduduk itu dijamin kebebasannya dalam memeluk agama dan melaksanakan agama dan keyakinannya itu kan seperti itu. Nah, makanya kalau kita lihat sebenarnya dalam sistem regulasi kita hmm, itu kita bisa mendapatkan bahwa eh, syariat Islam itu terakomodir ke dalam hukum-hukum positif. Bisa ya, kita lihat misalnya dalam hukum perbankan, sekarang kita mengenal ada sistem bank syariah syariah. ya dalam hukum tentang waris ya hukum Ya, tentang pernikahan dan seterusnya. Nah, adapun kalau dikatakan misalnya belum sempurna, nah, itu tugas kita ya, bagaimana kemudian supaya syariat Islam itu menjadi ruh di dalam seluruh aturan-aturan apa namanya hukum positif. Nah, kalau kita mengatakan apakah bertentangan, ya sepertinya tidak. tidak Ustaz Ya ya. seperti itu. Malahan kita punya sistem peradilan Islam ya. Ya betul. Cerai, apa waris Ya semua bisa sistem lewat peradilan sendiri. itu ya Betul. perintah saudara sendiri. Berarti pemirsa sekalian di rumah ini sudah menjadi apa namanya ditegaskan oleh Ustaz bahwa Pancasila sama sekali tidak bertentangan dengan syariat Islam. Justru Pancasila dapat mengakomodasi semua perbedaan agama yang mau menjalankan ibadah silakan sesuai dengan keyakinannya masing-masing dan dijamin kebebasannya oleh negara. Ya, Jadi ini jangan dibentur-benturkan lagi Islam ya. dengan Pancasila. Kemudian eh, begini Ustaz, selanjutnya ini tentu kan kita ingin mengaplikasikan ini Ustaz, nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari supaya bisa tidak sekedar apa namanya ideologi yang tertulis, tapi kita ingin menjiwai ideologi kita ini dengan aplikasi dan amal, Ustaz. Kira-kira bagaimana cara kita melaksanakan ini, Ustaz? Ya, jadi sebenarnya begini. Yang paling pertama yang harus kita lakukan itu adalah memahami apa sebenarnya eh, substansi yang ada dalam eh, sila-sila Pancasila itu, ya. Tidak hanya menjadi teks-teks yang kita hafal. Ya, Ya, artinya begini. Kalau kita eh, ingin mewujudkan tentang bagaimana ketuhanan yang Maha Esa itu, ini kan ya, sebenarnya gambaran tentang bagaimana sebuah negara itu landasnya adalah landasan keimanan, ya. Bahkan dalam pembukaan undang-undang disebut atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Iya kan? dalam pembukaannya, Ustaz ya? Dalam pembukaan itu disebutkan secara Ya, jelas bahwa kemerdekaan ini terlepas dari apa setelah sebelum perjuangan itu sebenarnya faktor utama tentang kemerdekaan kita itu adalah berkat rahmat berkat rahmat ya Allah. Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dulu yang perlu kita perhatikan. Kita berbicara tentang ketuhanan yang Maha Esa, bagaimana kita wujudkan itu, nilai-nilai agama itu tidak boleh kita lepaskan dari negara. Hmm, Ya, sebagaimana paham orang-orang sekuler, ya kan seperti itu. Kita bicara misalnya tentang eh, kemanusiaan yang adil dan ya, beradab. Bagaimana sebuah negara atau kalau kita bicara dalam skop yang lebih apa namanya dalam yang lebih sempit misalnya dalam skop
individu masing-masing, ya. Bagaimana nilai-nilai kemanusiaan itu kita hidupkan, ya, Hmm. tentang bagaimana toleransi, bagaimana saling menghargai dan seterusnya. Meski tentu dalam makna yang sebenarnya, Ya, ya, karena ternyata juga sekarang istilah-istilah tentang toleransi, ya, kemanusiaan dan seterusnya itu kadang dijadikan sebagai alat pukul kepada orang yang, ya, ya, yang dianggap tidak, tidak ya, sejalan. tidak sejalan, ya. Karena Ya, atas nama toleransi, ya, terus kemudian kita mau apa namanya memaksakan apa kehendak. namanya ajaran agama tertentu misalnya, kan tidak Ya, boleh seperti itu. Kita bicara tentang keadilan sosial, persatuan Indonesia dan seterusnya itu kan, ya, itu dulu kita pahami dulu paham dulu. substansinya, baru kemudian kita bicara tentang bagaimana implementasi. Ini sebenarnya yang eh, saya rasa hilang, ya. Hmm. Kita rasakan hilang di akhir-akhir ini. Bahkan kita mendorong sebenarnya bagaimana supaya ke depannya, ya, pelajaran tentang Pancasila itu dispesifikkan dalam pendidikan-pendidikan formal kita. Hmm. Ya, sebagaimana dulu, ya. PMP, ada tuh Iya, PMP, Ustaz. pendidikan moral Pendidikan moral Pancasila. Pancasila. Itu Ya, hal-hal seperti itu sebenarnya yang perlu dilakukan karena agak pesimis juga kita sebenarnya kita bicara tentang bagaimana implementasinya sementara nilai-nilainya kita tidak ya, hidupkan, kita tidak ajarkan kepada generasi kita. Seperti itu. ya. Tapi mudah-mudahan ini Ustaz yang di belakangan ini di kurikulum Merdeka Ya. sudah ada namanya profil penguatan pelajar Pancasila. Mudah-mudahan ini bisa Ah, kembali ke zaman dulu, Ustaz. alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya Ustaz ini yang menarik tadi kita berbicara tentang toleransi Ustaz. Umat Islam tentu kan hidup dengan suku-suku lain Ustaz. Ya. Nah, yang jadi masalah juga biasa Ustaz, seperti yang tadi kita diskusikan itu ada toleransi yang kebablasan. Nah, kira-kira ini Ustadz, bagaimana sebenarnya itu toleransi dalam umat beragama, dalam Bhinneka Tunggal Ika ini, Pancasila, supaya dia tetap toleransi tapi tidak kebablasan Ustadz. Ya. Ya, Ya, kalau kita bicara tentang toleransi dalam kaitannya dengan agama, itu tentu kita hanya bisa melihat dari kacamata Islam. ya, Karena kita ini, ya, kita tidak lompat pagar lah mengurusi. ya, 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 benar Ustadz. ini Dari namanya kacamata Islam, ya, kacamata Islam ini. Kalau kita kan jelas, jelas Ustadz ya. lakum dinukum waliyadin. Ya Lakum kan dinukum begitu. waliyadin. Kalau dalam urusan-urusan sosial, maka Ya, Islam itu sangat menekankan itu tentang nilai-nilai kemanusiaan. Jadi sebenarnya nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam sangat luas. Ya, itu melintasi sekat-sekat agama kalau di hmm, sosial. Makanya kalau kita bicara misalnya hukum berkaitan dengan bagaimana Islam dalam kaitannya dengan masyarakat dalam hal-hal muamalah sosial dan seterusnya itu kan kita akan mendapatkan teks-teks hadis yang berbicara secara umum. Misalnya kata kata Rasulullah SAW, khairun nasi anfa'uhum linnas. Ya kan? ya, Sebaik-baik manusia bermanfaat kepada manusia yang lain. Itu Rasulullah tidak berbicara dalam konteks iman, ya, tetapi bagaimana seorang manusia misalnya ketika dia apa namanya menghadirkan kemaslahatan misalnya itu tidak mencakup hanya pada sekat keimanan saya, tapi seluruhnya. Ya. Tetapi ketika tiba dalam urusan agama, tiba masuk dalam urusan agama, maka sekatnya kan jelas. ya, ya. Lakum dinukum waliyadin. Maka kita tidak masuk ke dalam, kita tidak memaksakan orang lain masuk ke dalam agama kita dan kita juga tidak mau tentunya untuk ikut dalam syiar dan agama orang lain. Ya. Nah, bagaimana implementasi toleransinya? Ya saling menghargai, saling memberi Ya. ruang, tidak saling mengganggu. Ya, sebagaimana misalnya ketika eh, apa namanya orang lain, orang dengan beragama lain misalnya melaksanakan ibadahnya, maka silahkan saja jalan tanpa kita memberikan gangguan dan tidak perlu kita masuk ke dalamnya. Misalnya memberikan ucapan selamat. Ya, itu kan, ya, kalau itu kan kita bicara lagi dalam konteks hukum, ya, dalam Ya, konteks hukum. Dan saya pribadi berpegang kepada hukum para apa disebutkan para ulama kita tentang tidak bolehnya. hmm, Karena ya banyak yang dari dalil Al-Qur'an itu jelas sekali, ya, jelas ya. menyebutkan tentang itu. Karena kan banyak di masyarakat Ustadz, karena dia toleransi, dia ikut ikut merayakan, ikut selamat, Nah, itu gitu. yang kebablasan. Nah, itu kebablasan Nah, Ustaz itu ya, yang kebablasan. kebablasan. Jadi Karena kalau dalam apa namanya dalam kaitannya dengan akidah itu rambunya harus jelas, harus jelas. harus jelas seperti itu. Jadi pemirsa sekalian, pemirsa Cakap-Cakap Mencoa, jadi walaupun kita sebagai umat Islam memiliki toleransi yang tinggi terhadap agama lain, jadi dilakukan dengan cara saling memberi ruang, saling menghargai. Ya, Tapi tidak boleh saling ikut-ikut merayakan ya. ya, Saling memberi ucapan selamat itu tidak boleh karena dalilnya tadi jelas, lakum dinukum waliyadin. ya. Bagiku agamaku dan bagi kalian agama kalian. Seperti itu, pemirsa Satu sekalian. lagi, Ya, ada ini tambahan Ustaz.
ada satu fenomena berkaitan dengan kalau kita bicara tentang Pancasila. Ya, Ini seolah-olah Pancasila ini di apa ya? eh, ada juga pemahaman seperti itu ya, ya, bahwa seolah-olah Pancasila ini adalah togut. so good. Ya, Kan seperti itu ya. ya bertentangan tadi Ustaz Seolah-olah katanya Pancasila ini didudukkan berseberangan dengan dengan Islam. Islam. Yang pertama, harusnya cara berpikir seperti ini kita luruskan. Ya, Kenapa? Karena mendudukkan Islam dengan Pancasila pada posisi yang sama. sederajat itu tanpa kita sadari itu mendegradasi nilai Islam. Jadi dari awal sudah salah memang Ya, Ustaz. dari pola pikirnya yang Ya, salah pola ya. pikirnya sudah salah Kenapa memang. kemudian bisa dibawa kepada konsekuensi keimanan, Ya, apa namanya, terhadap orang yang menerima Pancasila itu dikatakan tidak beriman dan seterusnya. Itu karena mulai dari persepsi awalnya memang sudah salah. Ya, mendudukkan Pancasila dengan Islam itu pada ya, posisi yang sama. Itu kan pertama mendegradasi nilai dari Islam. Islam. Karena Islam itu kalau Pancasila itu kan jelas dia dasar negara. Ya, Artinya dasar di dalam pengelolaan negara, kan negara. begitu. Bukan Sementara iya itu bukan dasar agama. iya, Pancasila bukan dasar agama. iya. Adapun Islam Heeh. itu adalah cara kita hidup dan bukan hanya di dunia, bukan hanya pengelolaan negara, ya, tetapi sampai kepada urusan-urusan ibadah kita sampai ke negeri akhirat. Nah, meski secara ideal memang Heeh. bahwa seluruh syariat Islam itu harus termaktub, ya seharusnya termaktub menjadi hukum positif, Hmm. tetapi kan kita menghadapi realita yang tidak seperti itu. Maka seharusnya cara kita di dalam mendudukkan persoalan ini adalah penerimaan kita terhadap nilai Pancasila itu sebagai dasar negara, tidak lebih dari itu. Ya, Dan saya kira negara kita juga tidak menuntut seperti itu. ya, Tidak menuntut seperti itu. Kita dudukkannya sebagai dasar pelaksanaan negara dan berusaha karena Pancasila dan Undang-Undang Dasar juga tidak menutup ruang bagi kita untuk itu tadi ya. apa namanya mengimplementasikan syariat Islam itu baik dalam hukum-hukum negara maupun yang berkaitan dengan hukum-hukum privat, Hmm. hukum-hukum publik maupun hukum-hukum privat itu diberikan ruang, ya itu diberikan ruang dalam negara kita. Nah, saya kira sistem demokrasi yang ada sekarang melalui sistem apa namanya penyusunan regulasi melalui parlemen maupun melalui eksekutif, saya kira tidak menutup ruang untuk itu. Nah, di sisi ini yang seharusnya umat Islam berjuang itu, Ya, 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 jangan sibuk pada casingnya, tetapi substansinya. ya. Kan sekarang ini kita lebih banyak berbicara tentang casing. Makanya kalau antum dengar itu khilafah dan seterusnya, Heeh. itu kan sibuknya pada urusan casing. Ya, Ya, harusnya kita berbicara itu pada konteks substansinya. ya, Bagaimana kemudian supaya nilai-nilai Islam itu hadir dalam KUHP. Bagaimana Islam misalnya hadir berbicara tentang apa namanya ya, zina, ya. hadir berbicara misalnya tentang LGBT, Hmm. hadir berbicara misalnya tentang bagaimana korupsi. Ya, Ya, lumayan juga seru juga itu ya kalau korupsinya hukum potong tangan ya ya, kan. ya, ya. Itu kan bagus itu. Ya. Tapi memang Ustaz Itu kan kalau seperti itu. dilihat dari misalnya tentang casing tadi Ustaz ya, banyak sejarah-sejarah Islam itu yang misalnya model kenegaraannya bukan khilafah tapi misalnya kesultanan, tapi menghadirkan semua nilai-nilai Islam di dalamnya. Betul. Dan mungkin kita juga berharap Pancasila ini nanti bisa menghadirkan semua nilai-nilai Islam gitu Itu yang Ustaz kita ya. harapkan sebenarnya. Karena kalau kita berbicara tentang bagaimana bentuk negara itu kan ranahnya ranah fikih, bukan ranah Ya, akidah. bukan ranah Ya akidah. bagaimana kemudian para sahabat misalnya ada yang hidup dalam masa kekhilafaan, ada yang hidup dalam masa kerajaan. Iya, Kan ada masa begitu ya. kerajaan, iya Ustaz. Jadi secara kita tidak berbicara tentang bentuk negaranya, kita bicarakan bagaimana bentuk negara itu dengan perangkat-perangkat yang ada mengakomodir, ya memberikan Mengakomodir. ruang yang sama kepada kaum muslimin untuk bagaimana menegakkan syariat Islam itu. Jadi meskipun sebenarnya 7 kata itu hilang, substansinya tidak hilang dalam negara Sudah kita. hilang. Tidak hilang dalam negara kita. Selama diperjuangkan dengan cara-cara yang konstitusional, ya. Bukan dengan cara-cara kekerasan, Kekerasan. mengundang disintegrasi bangsa dan seterusnya. Itu juga Ya. salah, tidak diterima juga hal-hal seperti itu. Baik Ustaz. Jadi di sini eh, pesannya bahwa justru dengan Pancasila umat Islam itu harusnya bisa lebih eh, apa namanya memperjuangkan hak-haknya ya di konstitusi negara Indonesia kita yang tercinta ini. Iya. Intinya jangan inilah, Ya, jangan jangan terlalu kaku jangan saja, dipertentangkan jangan lah dipertentangkan. sesuatu yang memang tidak se, se- se- tidak tidak Tidak, apple to tidak, apple ya tidak itu sebanding.
tidak akan menjadi keliru ketika kita dudukkan dia Ya, pada satu diskusi yang sama, kan ya. tidak boleh juga seperti itu. Karena di sini Pancasila hanya bersifat umum, artinya supaya bisa merangkul semua keadaan yang ada di Indonesia, Ya. ya tanpa menafikan umat lain dan umat Islam tentu saja. Ya, dan beda kalau Islam itu Ya. sendiri. Islam itu Dan sendiri yang adalah paling penting dasar negara dan konstitusi tidak mengebiri hak-hak umat Islam, kan ya itu tidak yang pokok mengebiri. Jadi sebenarnya. tetap diberikan kebebasan Ustaz Ya, ya. diberikan ruang yang Baik. luas. Eh, baik Ustaz. Ini kita sudah sampai di ujung acara. Kita mau apa istilahnya closing statement Ustaz Ya, tentang tema kita Ustaz. baik. Jadi eh, karena kita ini sebagai umat Islam sebagai aset yang paling besar dalam sumber daya manusia di dalam negara kita ini, maka kitalah yang harusnya memberikan peran yang paling besar, paling maksimal di dalam bagaimana menjaga nilai-nilai Pancasila yang terus hidup di tengah-tengah masyarakat kita. Karena ini sejalan dengan syariat Islam, sejalan dengan nilai-nilai yang juga diperjuangkan dalam agama kita. Maka umat Islam itu harus punya eh, pengaruh, harus punya keinginan yang besar, baik secara pribadi maupun kelompok-kelompok masyarakat yang ada, untuk terus menjaga nilai-nilai ini hidup di tengah-tengah masyarakat kita. Kita butuh peran-peran yang peran-peran yang nyata, yang real, ya, tidak hanya sekedar retorika. Dan yang paling besar potensinya sebenarnya untuk mewujudkan nilai Pancasila itu adalah kerja-kerja kolektif umat Islam dalam ormas-ormas Islam sebenarnya. Ya. Ya, kenapa? Karena eh, berkumpulnya potensi-potensi dalam satu wadah itu memberikan potensi keberhasilan yang lebih besar daripada kerja-kerja individu. Nah, kita berharap ormas-ormas Islam ini betul-betul bisa lahir, bisa tampil ke permukaan untuk terus bisa mengawal, ya, yang intinya begini, hidupkan nilai-nilai syariat Islam. Nilai-nilai syariat Islam kita itu insya Allah akan semakin mengokohkan nilai-nilai Pancasila yang ada. Itu. Nah, itu kalau kita sudah lakukan, dakwah ini semakin kita perbaiki, eh, pemahaman yang benar ini kita sampaikan kepada masyarakat, maka secara otomatis juga itu akan memberikan dampak yang positif bagi bagaimana mengejawantahkan nilai Pancasila itu di tengah masyarakat. Saya kira seperti itu. Terima kasih banyak Ustadz. Ya, Baik pemirsa di sama-sama. rumah sekalian. Jadi kami berharap Cakak-Cakak Maco kali ini, yaitu bincang-bincang tentang kebaikan hari ini bisa membawa manfaat bagi kita semua, bagaimana kita bersikap dalam menghadapi isu-isu tentang Pancasila dan Islam, dan bagaimana kita sebagai umat Islam terus berbuat produktif agar nilai-nilai Pancasila ini tetap ada di dalam kehidupan masyarakat, dan tentu saja nilai-nilai keislaman kita juga terus kita jalankan dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian dari tim Caka-Caka Macoa, dan kepada Ustadz kami ucapkan Ya, terima kasih banyak. sama-sama. Jazakallah khair. Cukup sekian dari saya sebagai pembawa acara. Kami tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.